Halo, kembali lagi di Ibat Media Soccer. Hari ini kita akan membahas laga super seru, salah satu yang terbaik sepanjang masa, semifinal Liga Champions 2025 antara Inter Milan dengan Barcelona. Laga yang sangat berkelas, penuh dengan drama dan roller coaster. Dua kali comeback. Kali ini Barcelona harus pulang dengan tetap membanggakan karena perlawanan yang luar biasa. Barca menyerah 4-3. Inter lolos ke final Liga Champions 2025 dengan gol agregat 7-6. Bagaimana jalannya pertandingan secara taktikal? Mari kita bahas. Laga pertama di Nou Camp, Inter mampu menahan Barcelona 3-3. Di laga pertama Inter bermain dengan ciri khas Italia. Bertahan sangat kokoh dan menyerang dengan sangat cepat dan mematikan. Gaya bertahan yang khas Italia dengan formasi 3-4-3. Performa menawan Inter di leg pertama tetap dipertahankan oleh Inzaghi di laga kedua di Giuseppe Meazza. Sementara itu, Barcelona tetap mengandalkan ciri khas mereka yaitu penguasaan bola yang kuat, tiki-taka dan sangat cepat karena diisi oleh banyak talenta muda dari Spanyol. Barcelona tetap dengan formasi andalannya, formasi 4-2-3-1. Laga ini mengingatkan akan kokohnya pertahanan Inter bersama Jose Mourinho yang mampu mengalahkan Barcelona di laga final Liga Champions tahun 2010. Tidak hanya kuat di lini belakang namun penjaga gawang Inter, Ian Sommer. Dia melakukan aksi sangat brilian dengan penyelamatan menakjubkan. Tak heran dia menjadi pemain terbaik di laga ini. Formasi dan line up. Inter Milan sebagai tuan rumah tetap mempertahankan 3-4-3-nya. Namun dengan taktik sedikit dengan intensitas menyerang lebih tinggi. Di barisan belakang Inter Milan adalah 3 pemain defendernya yaitu Acerbi, Bastoni, dan Bisek. Di lini tengah sebagai jangkar adalah Mkhitaryan dan Barella. Sedangkan di tengah lebih tinggi adalah Calhanoglu. Wingback adalah Di Marco dan Dumfries. Sementara di lini depan adalah Lautaro Martinez dan Thuram. Sementara itu Barcelona dengan 4-2-3-1 akan center back kepada Martinez dan Cubarsí. Sedangkan left back dan right back-nya adalah Martin dan Eric Garcia. Lini tengah Pedri dan De Jong. Sedangkan di lini depan adalah Yamal, Olmo dan Rafinha. Sedangkan strikernya adalah Ferran Torres. Build up dan serangan. Inter lebih sering build up dengan long pass. Build up Inter membentuk shape seperti ini. Kelemahan build-up long pass adalah pada akurasi. Akurasi umpan seringkali lemah, sehingga penguasaan bola hilang. Namun Inter juga beberapa kali melakukan build-up lewat short pass. Build-up short pass dipunggawai langsung oleh Bastoni sebagai aktor utama. Bola dari Sommer diumpan pendek ke Bastoni. Bastoni meskipun dapat pressing dari Yamal mampu dengan mudah alirkan bola ke Di Marco. Bastoni yang pass and run mendapatkan kembali bolanya. Lini tengah Barca dengan mudah dilewati. Dia mendribel sampai hampir ke area low block Barca. Pemain tengah Mkhitaryan melebar ke kiri, sehingga diberi umpan oleh Bastoni. Mkhitaryan lakukan crossing sayang gagal, karena crossingnya dipatahkan oleh Martinez. Ini skema yang keren. Sementara Barcelona lebih sering build up dengan short pass. Sebagai outlet progresi serangan sering lewat Pedri atau De Jong sebagai pengatur serangan. Yang menarik, build up Barcelona selalu direspon dengan mundurnya semua pemain Inter ke pertahanan rendah. Maka cukup mudah build up mengalir dari Pedri atau De Jong ke lini tengah karena nyaris tanpa pressing. Namun Barca selalu mendapatkan kesulitan membongkar pertahanan Inter yang cukup kompak. Mereka seolah-olah diberikan kemudahan menyerang namun sebenarnya diberikan tembok besar penghalang. Karena pertahanan Inter sangatlah solid. Mereka tidak terbawa pergerakan aktif pemain Barcelona yang sangat dinamis dan gesit. Fase bertahan. Salah satu kesuksesan fase bertahan Inter Milan adalah transisi yang sangat cepat. Transisi dari fase menyerang ke bertahan. Inter Milan dengan 2 wingback-nya yang naik saat melakukan serangan.
membutuhkan kecepatan untuk turun saat bertahan. Dan ini dilakukan oleh Inter Milan dengan mulus. Saat bertahan tentu saja ada 5 pemain di lini belakang, 3 pemain di depannya dan 2 pemain untuk melakukan serangan balik. Sementara itu Barcelona dengan 4-2-3-1 bertahan selalu dengan 4 back. Ada 2 perbedaan di antara keduanya, yaitu Inter menerapkan low defensive line atau pertahanan garis rendah sedangkan Barcelona menggunakan high defensive line atau garis pertahanan tinggi. Gol dan big chances. Keduanya baik Barca dan Inter mempunyai peluang besar. Inter di menit ini mempunyai peluang yang cukup baik namun gagal menjadi gol. Demikian juga di momen ini, namun kesempatan emas itu kembali tak berbuah gol. Sementara itu, Barcelona mempunyai peluang yang sangat disayangkan karena mampu dimentahkan oleh penjaga gawang Ian Sommer. Gol pertama Inter melalui sebuah umpan terobosan mendadak dari DeMarco kepada Dumfries. Dumfries memberikan assist ke Lautaro Martinez. Martinez melakukan finishing sempurna gol pertama untuk Inter. Gol kedua lewat penalti kick oleh Calhanoglu, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Barca, Cubarsí. Setelah beberapa saat Barcelona mampu melakukan comeback dengan membalikkan skor 2-0 menjadi 3-2. 3 gol tersebut dicetak Eric Garcia pada menit ke-54 lewat tendang first time umpan crossing dari Gerard Martin. Gol kedua dicetak pada menit ke-60 oleh Dani Olmo lewat heading yang menawan. Gol ketiga yang membalikan keadaan dicetak oleh Rafinha pada menit akhir, menit ke-87. Namun sungguh membuat shock. Inter Milan mampu membalikan kedudukan menjadi 4-3 lewat 2 gol pahlawan mereka. Mereka tidak disangka-sangka membuat kejutan. Mereka adalah bek Inter yang sudah berumur, usianya 37 tahun. Dia adalah Francesco Acerbi pada menit ke-90. Tepat menjelang peluit akhir dibunyikan. Maka pertandingan pun diteruskan ke extra time. Di extra time Inter kembali membuat kejutan lewat gol pemain pengganti David Fratesi. Sungguh di luar dugaan. Fratesi mampu membuat gol di celah yang sempit dengan penjagaan 5 bek Barca. Stadion pun bergemuruh. Stadion terasa seperti bergoncang. Barca sudah mulai kehilangan semangat di sisa waktu yang ada. Dan akhirnya Inter menang 4-3 dengan agregat 7-6. Luar biasa. Sebuah laga istimewa yang akan menjadi sejarah dan dikenang sepanjang masa.